daun jendelanya dibuang sehingga jadinya seperti ini. Jadi nanti hanya ada satu daun pintu utama saja. Karena kalau kita bongkar sama saja kita dengan mengulang pekerjaan, kita melakukan pekerjaan bongkaran yang sangat besar dan juga malah mengurangi kekuatan dari kepadatan dan kerataan permukaan lantai yang sudah ada. Juga nanti untuk outlet kelistrikan ya, stop kontak, saklar nanti juga akan kita ganti semuanya. Ya, jadi lorong atau di bawah meja dapur ini itu sama pemilik rumah mau dibagi beberapa ruang, makanya dibikin sekat. Jadi tujuan tiang ini sebenarnya untuk membentuk ruang, untuk membedakan ruang antara ruang ini, dan ruang ini. Ini lucu ini sahabat PU ya. Harusnya kan lantai kamar mandi lebih rendah daripada lantai utama. Namun kamar mandi ini existingnya itu lebih tinggi lantai kamar mandinya dibanding dengan lantai utama. Kita mau atur ulang nanti terkait elevasi lantai kamar mandi dengan lantai utamanya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah dari nol atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Sahabat PU, kembali kita melaksanakan atau menjalankan proyek renovasi rumah satu lantai sahabat PU. Di sini terlihat ya ada beberapa bongkaran keramik dinding dan juga keramik lantai ini sahabat PU. Kemudian ada beberapa bongkaran kusen pintu dan kusen jendela kayu seperti biasa ya. Nanti bongkaran ini akan kami singkirkan dan kita mau ganti kusen yang baru dengan kusen aluminium. Seperti kita ketahui bahwa kusen kayu itu secara kekuatannya kurang bagus. Biasanya termakan rayap ketika sudah berumur sahabat PU. Nah, pintu utamanya dulu ada di sini sahabat PU dan bongkarannya adalah ini ya. Ada satu pintu utama dan di sebelahnya ada daun jendelanya. Kemudian direnovasi, daun jendelanya dibuang sehingga jadinya seperti ini. Jadi nanti hanya ada satu daun pintu utama saja. Dan pintu ini nanti akan dikuseni dengan kusen aluminium sahabat PU. Kemudian daun pintunya nanti daun kayu pintu solid yang dicat seperti itu. Kemudian yang dulunya lubang jendela sekarang sudah ditutup dan sudah diaci. Openingannya pun sudah jadi sahabat PU ya, lempeng ya sahabat PU ya. Kemudian kita masuk di ruang tamu. Ini juga ada copotan-copotan daun pintu ya, dan juga tralis existing. Tralis ini nanti akan dipasang lagi ya sahabat PU ya. Namun daun jendelanya ini tidak. Koreksi, namun daun pintunya ini tidak. Karena daun pintunya nanti kita mau ganti yang satu daun. Kemudian untuk area ini, plafon-plafonnya nanti akan tetap bertahan. Kami hanya akan melakukan repair tambal sulam yang kiranya nggak bagus, kita mau ganti. Yang kiranya perlu dikompon lagi, kita akan kompon ulang seperti itu. Sementara untuk area lantainya, nanti kita mau ganti yang dulunya keramik putih 40-40, ini nanti mau kita ganti dengan granit tile berukuran 60-60. Tentu karena ini pekerjaan renovasi, maka kami melakukan pembobokan di sambungan antara dinding dengan lantai. Tujuannya ini nanti untuk pemasangan pelin lantai sahabat PU yang terbuat dari granit yang serupa dengan granit lantainya. Ya, kalau bangun dari baru tentu kami nggak melakukan plesteran di area sambungan ini ya. Namun karena ini renovasi, kami melakukan pembobokan plesteran dan juga acian dinding existing. Dinding existing di sini terlihat jelas bahwa terbuat dari pasangan bata merah. Kemudian nanti sistemnya dalam pelapisan keramik existing ini diganti dengan granit ya, terutama
caranya itu adalah pertama kita mau olesi dulu permukaan keramik ini dengan material perekat keramik tile on tile ya sahabatku, seperti itu. Tujuannya supaya permukaan yang glossy ini itu dia ada permukaannya, ada teksturnya, supaya nanti dapat menjadi ikatan antara adukan baru dengan permukaan keramik ini sahabatku. Jadi tidak kita bongkar, karena kalau kita bongkar sama saja kita dengan mengulang pekerjaan, kita melakukan pekerjaan bongkaran yang sangat besar dan juga malah mengurangi kekuatan dari kepadatan dan kerataan permukaan lantai yang sudah ada, seperti itu. Kemudian di area ini kami juga baru saja melakukan bongkaran ya. Dulunya ada pintu existing yang kusen dan juga daun pintunya terbuat dari kayu. Sekarang sudah berupa openingan pintu. Nanti ini mau kita ganti dengan kusen aluminium dan daun pintu baru sahabat BU. Kalau di area kamar ini baru saja kami juga sudah mengganti plafonnya ya, karena plafon di kamar ini cukup parah sahabat PU existingnya, maka kita robohkan semuanya dan kita ganti baru. Kita ganti baru seperti ini ya. Dari plafon gypsum, existingnya gypsum, kita ganti juga dengan gypsum, namun dengan barang atau material yang baru seperti itu, tanpa merubah atau menambah titik kelistrikan sahabat PU. Juga nanti untuk outlet kelistrikan ya, stop kontak, saklar nanti juga akan kita ganti semuanya seperti itu. Kemudian di sini juga ada kamar lagi dan ini akan kita ganti juga kusennya pakai aluminium dan daun pintunya pakai daun pintu kayu sahabat PU. Sementara di sini untuk material sudah ready semuanya, siap pasang ya. Ada granit 6060 produk dari Roman sahabat PU. Kemudian ada material sink ya, kemudian ada material kloset duduk beserta tabungnya dan lain sebagainya yang siap untuk dipasang. Karena pekerjaan strukturalnya itu ada di pekerjaan pembuatan meja dapur ini. Wah, menarik sahabat PU. Baru saja kami selesai melakukan pekerjaan pengecoran plat meja dapur. Ya, plat meja dapur ini struktural ya sahabat PU ya. Nah, kita bahas dari bawah. Sebenarnya kita nggak perlu ya menambahkan tiang ini dan juga tiang ini. Sebenarnya mau pakai satu tiang ini saja sudah cukup. Namun ini karena pertimbangannya kita untuk sekat ya. Jadi lorong atau di bawah meja dapur ini itu sama pemilik rumah mau dibagi beberapa ruang, makanya dibikin sekat. Jadi tujuan tiang ini sebenarnya untuk membentuk ruang, untuk membedakan ruang antara ruang ini, dan ruang ini, seperti itu ya. Secara kekuatan plat meja dapur ini sudah tertancap pembesiannya masuk ke dalam tembok sekeliling, sahabat PU, seperti itu ya. Dan juga ditambahkan satu kaki ini saja sudah cukup. Ini pakai bata ringan yang 7,5 cm karena kita nggak mau tiang maupun plat lantainya juga maupun plat meja dapurnya juga nggak mau yang tebel-tebel sahabat PU ya. Sementara untuk pengecoran plat meja dapur ini hanya di 6 cm. Nanti ketika finish di pasangan granit hanya kurang lebih di 8 cm sahabat PU ya. Ketinggian dari meja dapur ini nanti rencananya ada di 85 ya atau 86 cm. Bentuknya letter L seperti ini. Kemudian yang di sini nanti untuk peletakan kompor ya turun 15 cm dari meja dapur sink ya ke kompor turun 15 cm. Karena informasinya pemilik nanti mau pakai kompor yang diletakkan di atas meja dapur, bukan kompor tanam. Jadi meja dapurnya itu harus diturunkan. Tentu nanti kita juga akan pasangi dengan granit dinding meja dapur ya. Selain ada granit meja dapur, ada juga granit dinding meja dapur. Plus yang perlu kita persiapkan adalah terkait dengan instalasi air bersihnya ya. Di sini sudah kita siapin nanti untuk titik-titik keran sink. Nanti di sini sinknya ya sahabat PU ya. Jadi runtutannya nanti di sebelah sini ada kulkas ya, kulkas. Kemudian yang di sini bisa untuk letakkan misal penanak nasi seperti ini ya. Kemudian di sini untuk cuci-cuci ya. Kemudian di sini misal untuk iris-iris misalnya seperti itu. Kemudian di area ini nanti khusus ya untuk meja dapur yang kali ini nanti kita mau lapisi dengan granit semua ruang yang ada di bawah meja dapur ya. Jadi nanti kita lengkapi dengan pasangan granit semuanya. Jadi nggak hanya top table dan juga dinding meja dapur, tapi di bawah kolong ini nanti kita mau pasangi dengan
granit semuanya untuk menjaga suhu di dalam ruangan meja dapur ini supaya tidak lembab. Seperti itu sahabat PU. Baru saja juga pekerjaan renovasi kecil-kecil, penutupan lubang ventilasi ini juga kami lakukan. Kemudian nanti kita juga mau pasang plafon baru di atap miring bagian belakang ini sahabat PU. Kemudian pekerjaan yang besar lagi adalah pekerjaan renovasi kamar mandi. Kamar mandinya ini mau kita ganti nanti sahabat PU ya. Sahabat PU tahu kan, ini lucu ini sahabat PU ya. Harusnya kan lantai kamar mandi lebih rendah daripada lantai utama. Namun kamar mandi ini existingnya itu lebih tinggi lantai kamar mandinya dibanding dengan lantai utama. Kita mau atur ulang nanti terkait elevasi lantai kamar mandi dengan lantai utamanya. Kita nanti mau ganti pintu kamar mandi, kita nanti mau pasangi dinding kamar mandi ini dengan granit full plafon ya. Kemudian kita nanti relayout ya, untuk klosetnya kita rubah posisinya dari yang hanya sekedar kran nanti kita ganti dengan shower set, kita bikin tempat sabun ya sahabat PU seperti itu, sehingga akan terlihat lebih mewah tentunya ya kamar mandi ini. Ukurannya 1,5 kali 1,5 meter sahabat PU. Tinggi plafonnya nanti kita bikin di 3 meter. Isi di dalam kamar mandi ini ada kloset duduk, ada shower set, ada tempat sabun, dan nanti kita mau pasangi juga dengan water heater sahabat PU. Baik, saya pikir demikian dulu ya sedikit update terkait proyek renovasi rumah 1 lantai ini. Semoga menginspirasi sahabat PU bagi yang mau renovasi rumah 1 lantai, 2 lantai, atau mau rumah 1 lantai dijadikan rumah 2 lantai, atau mungkin bangun rumah dari nol, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Sahabat PU, terima kasih, semangat membangun.